alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Kita bisa hadir di tempat ini, duduk bersama di saat hujan turun, di saat keinginan untuk tidak keluar rumah menguat, di saat kita tahu bahwasanya apabila hujan dan jalannya becek, kita nggak harus ke masjid. Tapi Allah gerakkan hati kita sehingga kita melangkahkan kaki itu ke tempat ini. Maka banyak-banyak bersyukur kepada Allah atas nikmat semangat untuk beribadah. Karena kita tahu iman itu naik turun. Ada fase di mana kita berat melangkahkan kaki. Bahkan mungkin ada sebagian orang yang dahulunya suka datang ke masjid, kemudian dia berhenti tidak lagi ke rumah Allah Azza wa Jalla. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur pasti aku tambah. Dan kebaikan itu melahirkan kebaikan. Sebagaimana dosa melahirkan dosa. Ketika kita melangkahkan kaki, berbuat baik, maka yakin Allah akan kasih rizki sama kita kebaikan selanjutnya. Tatkala seorang berbuat dosa, akan sulit bagi dia untuk melakukan ketaatan. Berat baginya melaksanakan perintah Allah. Di saat orang lain mudah gitu. Kenapa mereka bisa, aku nggak bisa gitu loh. Ini mahasiswa mungkin yang satu kontrakan, yang satu kos-kosan. Karena kalau dia menanyakan kenapa ya tetangga Anda bisa di soft pertama dan aku nggak bisa. Padahal sama kos-kosannya. Sama tempat tinggal. Umurnya juga sama. Gitu. Apa yang berbeda? Ya imannya yang berbeda. Dan kita tahu amal soleh itu termasuk dari keimanan. Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa memohon kepada Allah. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Baca. Sebagaimana Nabi membacanya alaihi salatu wasallam. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu huda, petunjuk. Yang tanpa petunjuk Allah kita akan tersesat. Dan Allah Azza wa Jalla dalam hadis qudsi mengatakan, ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaitu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, kalian semua tersesat kecuali orang yang aku kasih petunjuk. Fastahduni, kalian mintalah kepada aku petunjuk. Mintalah kalian gitu. Aku akan kasih petunjuk gitu. Maka beliau mengajarkan kepada kita minta hidayah. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa. Minta ketakwaan. Agar kita bisa melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Apa gunanya petunjuk? Kalau kita tahu ini wajib, ini sunnah, ini haram, ini makruh. Tapi kita nggak bisa menjalankannya. Tahu gitu. Maka kita minta dikuatkan ketakwaan kita agar dapat melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Wal afafa, agar kita bisa menjaga kehormatan diri. Kita nggak makan haram, tidak memandang yang haram, tidak berbuat kekejian yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka diperintahkan orang untuk segera menikah agar dia bisa menjaga kehormatan dirinya. Di antara tiga orang ini masuk ke pembahasan nantinya yang akan mendapatkan jaminan dari Allah, an-nakihu lil afaf, orang yang menikah untuk menjaga kehormatan diri.
Bukan untuk berbangga-banggaan dia menikah. Bukan sekedar nggak enak ditanyain kapan nikah. Bahkan bukan karena perzinaan dia menikah. Bukan karena dorongan orang tua dia menikah, padahal dia nggak mau nikah. Tapi dia menikah lil afaf. Di doanya mengitan, inna nas'alukal huda wa tuqa wal afaf. Dia menikah untuk menjaga kehormatan dirinya. Maka Allah jamin rizki buat dia. Walaupun mungkin penghasilan dia tidak banyak, tapi boleh jadi Allah kasih rizki dia mertua yang kaya. Boleh jadi kan jemaah. Ana mahasiswa ya Allah, rumah masih ngontrak, kiriman dari orang tua, ya cukuplah buat makan berdua. Tapi alhamdulillah kasih rizki sama Allah, mertua yang kaya Ustaz, alhamdulillah. Nah, ketika seorang menikah untuk menjaga kehormatan dirinya, Allah jamin. Gimana cara Allah memberikan rizki, itu urusan Allah. Yang keempat, wal ghina, minta kecukupan sama Allah. Kalau tadi minta supaya kita bisa menjaga kehormatan diri kita, kita juga minta kecukupan supaya kita nggak minta-minta sama orang, supaya kita nggak jadi benalu di masyarakat, supaya kita juga bisa berbagi dengan orang lain. Minta sama Allah Azza wa Jalla. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Banyak anak, banyak rizki. Ungkapan itu benar apa salah? Siapa yang mau jawab? Ana kasih hadiah. Gimana jawabannya? Tergantung kondisinya. Artinya kalau dia miskin, banyak anak, tambah susah. Berarti nggak menambah rizkinya. Anak ngurangin rizki. Nah, siapa yang mau jawab? Anak kasih hadiah yang kecil buat tentu nggak apa-apa. Tafadhal. Nah, anak itu rizki. Oke, siap. Ketika banyak anaknya berarti rizkinya banyak. Itu anaknya 5, kan rizki anak itu. Betul. Kita kasih hadiah. Nah, ada yang mau nambah jawaban? Tafadhal. Jadi ketika anak itu lahir, dia bawa rizki sendiri. Anak itu sudah rizki dan dia bawa rizki. Masya Allah, anak kasih hadiah buat antum. Fadhal. Nah, oh tak, kembalikan kanan itu. Kembalikan kanan. Antum sudah nikah kan? Iya, ini soalnya buat cari jodoh. Makanya anak ganti. Nah, anak kasih ini buat antum. Fadhal. Iya. Jadi ungkapan banyak anak banyak rizki itu dulu ungkapan yang sebenarnya benar dari satu sisi, tapi perlu diluruskan adanya pemahaman-pemahaman yang menyimpang dari ungkapan ini. Ini ungkapan muncul atau banyak terdengar setelah adanya gerakan KB. Keluarga berencana itu sebenarnya sebuah istilah yang bagus ya. Tapi ternyata di balik itu sebenarnya mencukupkan dengan 2 anak. Gak apa-apa keluarga berencana. Anak berencana punya anak 7. Kan tetap keluarga berencana. Punya rencana dia. Jadi memang yang masalah, yang tadi anak katakan banyak anak banyak rezeki itu, ketika orang tua ini memikirkan itu tapi tidak merencanakan. Oke, betul, setiap anak punya rezekinya. Tapi harus ada perencanaan yang matang. Mau lahiran anaknya, ya dia akan bawa rezeki sendiri. Loh iya, antum harus siapkan buat lahiran tuh bayar gitu loh. Bayar, betul.
Makanya ada orang yang berencana, dia mau punya anak, dia berencana, anak nabung. Soalnya biaya untuk bersalin itu, ya berapa sekarang kalau normal? Nah, berapa? 1,5, 1,5 gitu kan? Dia merencanakan. Anak mau punya anak, ya bismillah. Dan anak itu memang sebagaimana disebutkan, bawa rizki anak itu. Tapi bukan berarti orang tua, ya sudah terserah bikin anak lagi. Seperti itu. Istrinya baru lahiran, dapat 2 bulan, bismillah. Bikin anak lagi. Loh, ini baru 2 bulan. Iya Ustaz, kan bawa rizki sendiri Ustaz. Nah, makanya dalam agama kita pun perencanaan itu ada. Seperti perencanaan menyempurnakan susuan. Berapa tahun? 2 tahun. Direncanakan. Enggak, ini mau nyusui 2 tahun. Difadhol. Ada perencanaan. Sebagian kita menikah dan ingin memiliki anak. Itu yang normal ya. Karena sudah muncul sekarang orang nikah nggak pengen punya anak. Jadi bukan lagi keluarga berencana, tapi tetap berencana ya. Berencana nggak punya anak juga. Jadi kalau dulu 2 anak cukup, muncul usaha yang lebih parah. Nggak punya anak. Ketika perkara ini dijadikan acuan oleh masyarakat, maka akan ada negara-negara yang tutup. Di antara negara yang mau tutup ini mana? Jepang. Tutup jangan. Ya kalau nggak tutup, dia akan dikuasai oleh negara lain. Karena mau tidak mau untuk mendatangkan tenaga kerja, ya nggak cukup rakyatnya. Maka dia akan datangkan orang dari luar. Bekerja di sana, bekerja. Akhirnya lebih banyak daripada penduduk aslinya. Itu kalau kita mau bicara secara rasional ya. Makanya kenapa takut? Negara itu takut. Ketika jumlah penduduknya sedikit, dan dia lihat di tempat lain, oh banyak penduduknya. Mereka akan datang ke negeri itu, kemudian menjajah negeri itu dengan memperbanyak anak di negeri itu. Jepang, ya, Jerman juga. Kemudian Singapura dikatakan, Korea Selatan. Karena muncul orang-orang nggak mau punya anak gitu loh. Nggak mau punya anak bukan karena takut rizki. Kalau mereka ini, tapi takut kerepotan. Karena mereka sudah terserang penyakit feminisme. Gerakan feminisme ini yang menuntut kesamaan gender, ya sudah. Engkau nggak hamil, kenapa aku harus hamil? Engkau yang enak. Aku capek, lelah, tubuhku rusak. Tapi secara fitrah manusia kebanyakan masih punya anak lah. Ingin punya anak ya. Tapi ada yang sampai mati nggak punya anak. Tadi ungkapan dari saudara kita, anak itu rizki. Ada sampai mati nggak punya anak. Dia doa, Rabbi habli minas salihin. Terus ya Allah berikan kepada aku anak keturunan yang soleh. Sampai akhirnya ajal datang dan nggak punya anak. Anak ketemu dengan satu orang ya. Kemarin waktu umrah tanya, berapa anaknya bang? Biasalah obrolan kita itu kan, kalau ketemu sama orang, lihat sudah berumur, kita akan tanya apa? Anaknya berapa nih? Atau kalau sudah lebih tua, anak akan tanya, cucunya berapa? Itu sebagai pembuka obrolan. Tapi ternyata sebagian obrolan itu menyakitkan hati. Tapi anak nggak tahu, dia belum dikasih Ustaz. Belum dikasih. Anak punya bibi sampai meninggal, nggak dikasih anak. Supaya kita tahu anak itu rizki. Anak itu rizki dan membawa rizki. Nggak bisa orang bikin anak. Yang bisa dia lakukan adalah proses yang dengan itu semoga punya anak.
Jangan antum percaya bahwa anak itu rizki dan antum berdoa Rabbi habli minas salihin, Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Ustaz, loh antum kok nak nikah? Kan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Ustaz, bisa kasih anak-anak tanpa anak menikah? Waduh, bahaya antum. Ada prosesnya, ada sebabnya. Maka kalau engkau ingin punya anak, ya nikah. Tapi ketika datang seorang sahabat kepada Nabi SAW, ya Ma'qil bin Yasar, dia mengatakan, ya Rasulullah, inni asabtu mra'atan dhata mansibin wa jamal. Aku tuh dapat perempuan ya Rasulullah, cantik dan terhormat, tapi dia nggak bisa punya anak. Boleh aku nikah sama dia? La. Besoknya datang lagi Ma'qil, ya Rasulullah, ayolah Rasulullah, gitu ya. Dia itu minta saran, dikasih saran nggak mau. Kan ada model orang kayak gitu, tolong sarannya Ustaz. Jangan. Aduh, kok jangan Ustaz? Lu kau minta saran, dan di sahabat minta saran Nabi SAW, dan Nabi mengatakan la. Tapi karena sudah kadung jatuh cinta sama dia maksa aja. Datang lagi yang kedua, Nabi mengatakan la. Sudah pergi lagi dia. Masih kepikiran dia, datang lagi, mungkin Nabi berubah pikiran sallallahu alaihi wasallam, dia ngomong lagi sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan la, enggak, tazawwajul waludal wadud, kalian nikahlah dengan wanita yang penyayang dan subur. Artinya kalau bicara suruh milih, ya pilihlah perempuan yang kayak gitu. Kenapa? Fa inni mukatsirun bikumul umam yaumil qiyamah. Aku itu ingin umatku banyak pada hari kiamat. Jadi ketika antum punya anak, sejatinya antum sedang menjalankan perencanaan Nabi Muhammad SAW. Ada kan perempuan yang diajak punya anak, ayo punya anak lagi ya. Tuh bang, capek bang. Berapa anak? Baru 3 udah capek. Iya, itu fulan cuma 1. Tapi alhamdulillah jemaah, anak kemarin ketemu sohib. Dia cerita, Ustadz, sekarang terjadi perubahan di konsep hidup yang berkaitan dengan punya anak. Kok bisa? Kalau Ustadz lihat generasi bapak-bapak kita, itu anaknya 3, anaknya 4, anaknya 2. Karena mereka termasuk generasi yang dapat pressing urusan KB dulu. Generasi bapak kita. Tapi Ustaz, anak-anak sekarang Ustaz, sahib-sahibnya dia, anaknya 5, 7 Ustaz. Generasi yang ya seumur anak lah. Dan memang kalau dilihat betul juga aja. Karena generasi yang sekarang mulai belajar, mulai ngaji. Walaupun muncul tadi kelompok yang nggak mau punya anak sama sekali gitu, yang nyeleneh. Maka Nabi SAW mengatakan tazawwajul waludal wadud. Akhirnya faham Ma'qil bin Yasar ini. Kenapa Nabi melarang? Karena menikah itu bukan hanya untuk bersenang-senang. Menikah itu bukan hanya untuk menyalurkan syahwat. Menikah itu adalah merencanakan bagaimana memakmurkan bumi Allah Azza wa Jalla dengan orang-orang soleh. Itu tujuan menikah. Jadi tatkala seorang menikah tidak mau punya anak, sudah bertentangan dengan tujuan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh para sahabat menikah. Taibah. Jadi tadi ada yang berusaha punya anak tapi nggak punya anak. Di sisi lain ada yang Allah kasih anak padahal dia nggak siap punya anak. Betul. Dia belum siap punya anak, aduh udah hamil. Mahasiswa kan kadang-kadang bicara, insya Allah kita punya anak setelah lulus gitu ya. Tahu-tahu baru 2 bulan sudah hamil. Ya rezeki Allah berikan. Orang lain bertahun-tahun kepingin punya anak, nggak bisa punya anak. Keluar uang 100 juta, 200 juta, ikut program, nggak punya anak. Antum dikasih sama Allah Azza wa Jalla. Maka tolong disyukuri. Tapi Ustaz,
khawatir masalah rizki. Ini yang jadi masalah. Jadi masalah rizki itu memang menjadi kecemasan nasional mungkin. Apalagi di saat kita tahu sekarang ini kondisi ekonomi tidak baik-baik saja. Apa benar kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja? Nah, ya yang baik-baik tetap baik-baik Ustaz. Yang tidak baik-baik ya mungkin ada, dan alhamdulillah ada MBG sekarang Ustaz. Nah, itu termasuk rizki. Di mana anak-anak bisa makan bergizi ya. Itu salah satu menjadi proyek pemerintah kita, dan semoga proyek itu berjalan dengan baik. Sehingga mendukung antum untuk punya anak banyak. Alhamdulillah ada proyek nih. Apa dibatasi yang dapat MBG jamaah? Enggak kan? Enggak ada kan? Walaupun kita tahu ada tunjangan yang dibatasi. Tunjangan anak itu untuk PNS berapa? 2 apa 3? 2 ya? Untuk PNS 2. Kalau ketiga siapa yang nanggung? Allah yang nanggung jamaah. Allah yang nanggung. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Capek mungkin untuk menghitung. Yang sering Anda sebutkan di Bondowoso ada Ustadz punya anak 28 dari satu istri. 28. Gimana kalau istrinya 2? Bayangin, dari satu istri 28. Itu generasi sebelum bapak kita ya, generasi yang dulu. Itu generasi yang melahirkan bapak-bapak kita. Anak punya orang tua 1 saudara kalau nggak salah 10. Generasi itu ya. Anak punya ibu 1 saudara 7. Kemudian setelah generasi itu turun gitu kan jumlahnya, dan sekarang mungkin akan naik lagi. Dan itu punya anak 28. Semuanya jadi orang. Nggak ada yang jadi macan. Jadi orang, semuanya jadi orang. Dan Anda berjumpa lagi setelah Anda sering cerita itu, kemudian dapat cerita lagi di Surabaya. Ada satu orang bangsanya Shibli dia. Anda dapat berita bapaknya dia itu 1 saudara 25. Anda WA, Bang, bener bapak antum 1 saudara 25 dari 1 ibu. Sahih Ustaz. Dan Anda punya nenek nggak punya pembantu Ustaz. 25 anak tanpa pembantu. Kok bisa ya? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Padahal kerjaan orang dulu itu dia hidup di masa setelah kemerdekaan. Kalau antum melihat, atau sebelum kemerdekaan mbahnya itu hidup. Sulit secara ekonomi. Tapi ternyata Allah kasih. Dan saat ini bicara ekonomi, kalau bicara kita sedang tidak baik-baik saja. Orang dulu jemaah yang punya motor itu sedikit sekali. Sedikit yang punya motor. Apalagi yang punya mobil. Sekarang apakah ada rumah yang nggak punya motor? Ada. Mungkin bisa dihitung sama jari di kampung antum yang nggak punya motor. Motornya 1, 2, tambah motor listrik. Nah, terus apa yang dikhawatirkan sebenarnya? Kalau bicara keluarga berencana, ya silahkan berencana. Di Indonesia ini jamaah, ada berapa pulau? 17.000 lebih. Yang dihuni berapa? Yang baru dihuni itu 6 ribuan. Anggap 7.000 lah sekarang. Tersisa 11.000 pulau belum dihuni. Sedangkan kita dikasih amanah untuk memakmurkan bumi ini. Antum bikin anak yang banyak, 1 kobilah antum taruh di pulau sana. Minta sama pemerintah, saya akan hidupkan pulau ini. Nah, kosong pulau itu jamaah. Kosong. Ketika tidak ada penghuninya, nanti dicaplok sama negara mana, dicaplok sama negara mana. Karena nggak ada penghuninya.
Maka perlu, karena dulu program Pak Harto itu pemerataan penduduk ya, dengan adanya transmigrasi. Cukup antum transmigrasi sama istri antum. 100 tahun lagi ternyata kampung itu adalah, siapa nama antum? Saat. Ini Saat. Taruh di satu pulau, 100 tahun kemudian yang ada di situ Bani Saat. Semua anak keturunannya Saat. Wallahi sahih jemaah. Jadi kalau bicara kobilah di masa lalu itu, memang mereka menempati kampung itu ya kobilah itu, ya suku itu. Mereka berkembang, mungkin bahasanya masa berkembang biak. Apa bahasanya? Masa berkembang biak jemaah? Ya enggak lah jemaah. Jadi ungkapan banyak anak banyak rezeki itu, ya dari satu sisi benar sebenarnya. Tapi bukan berarti kita berkeluarga tanpa berencana. Yang Anda contohkan tadi, engkau punya anak, ya sudah, nunggu kalau bisa anaknya ini sampai disapih. Nanti baru bicara nambah anak lagi. Walaupun enggak Ustaz, karena program anak ini 22 anak. Kalau nunggu disapih, tua istri anak nanti Ustaz. Ya sudah enggak masalah, punya perencanaan matang. Antara Hasan sama Husain itu dikatakan satu kali suci. Antara Hasan sama Husain, anaknya Fatimah, anaknya Ali bin Abi Thalib, cucunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah nifas kemudian bersih, lalu hamil lagi. Punya anak Husain radhiyallahu taala anhu. Ingat, anak itu nggak makan rezekinya orang tua. Anak itu tidak makan rezekinya orang tua. Loh Ustaz, anak ini sebelum punya anak gajinya 2,5 juta. Punya anak tetap Ustaz. Mana katanya anak itu, akhirnya anak itu makan rezekinya anak? Enggak. Terlalu sempit ketika seorang berpikir rezeki itu adalah gaji. Terlalu dangkal ketika seorang berpikir anak itu dapat rezekinya dari orang tuanya. Enggak selalu dari orang tuanya, bisa jadi lewat orang lain. Ketika anak itu lahir, tahu-tahu dapat hadiah. Hadiah itu diberikan kepada siapa? Kepada anak. Rezekinya tuh anak. Anak itu belum lahir saja sudah dicatat rezekinya. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa ma min dabbatin fil ard, di surat Hud ayat 6 ya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Dan tidak ada satu binatang melata pun di bumi ini melainkan Allah yang menanggung rizkinya. Dan subhanallah ya, rizki itu tidak ikut ijazah. Jangan antum berpikir yang kuliah di STD ini rizki antum akan lebih banyak daripada yang lulus pondok. Anak S1 Ustaz, STDI lagi, itu pondok aja. Terus rizkinya lebih banyak mana? Nggak ada urusan sama ijazah dan tidak ada urusan sama ilmu. Binatang yang paling bodoh di Indonesia itu apa namanya? Di Indonesia, karena kalau di Arab keledai, tapi di Indonesia nggak ada keledai. Makanya kadangkala kita itu perlu memberi contoh dengan sesuatu yang familiar di negeri kita. Keledai. Makanya Anda pernah tanya sama dokter, kenapa kalau bicara menu kesehatan atau menu makan sehat itu selalu disebutkan salmon dok? Di Indonesia nggak ada salmon dok. Dokter itu menjelaskan, iya, kita kadang-kadang menerjemahkan dari dokter-dokter luar negeri sana. Di sana ada salmon. Di sini di mana salmon hidup? Di freezer. Nggak ada di sungai salmon, wala di laut nggak ada. Anda sampaikan, apakah nggak ada gantinya di Indonesia? Ya ada di Indonesia lah. Apa di Indonesia gantinya salmon? Ikan apa? Ikan baung, ikan kembung, ikan. Enggak, ikan. Bukan, yang banyak durinya itu. Apa? Ikan apa?
Ndak. Bandeng. Ikan bandeng. Ikan bandeng itu termasuk ikan yang berlemak. Makanya kok jadi ngomong ikan bandeng. Karena jadi kepingin makan ikan bandeng. Itu perutnya ikan bandeng. Zen. Masya Allah. Baik. Tadi mereka mencontohkan. Kalau ya di Arab. Dan Allah mencontohkan di dalam Al-Quran dengan himar. Karena memang himar itu ma'ruf di sana sebagai contoh bodoh. Dan sekarang sudah bisa dilihat ya. Himar itu seperti apa. Tapi ada apa binatang yang bodoh di Indonesia? Ini AC kalau bisa dimatikan dulu. Nah, jamaah, orang itu kalau ngumpat dulu bodoh, kayak kebo, kayak kebo, kerbau. Kerbau itu permisalan di negeri kita untuk binatang yang bodoh. Bodoh seperti kerbau. Pernah ngelihat antum kerbau kurus? Karena saya bodoh, saya kurus. Tidak ada. Kerbau itu kalau anda lihat, ya Allah, lemu-lemu kebui. Padahal tidak pernah sekolah. Di mana kuliah? Pernah lihat kerbau masuk ke kuliah? Ya kenapa? Saya berpikir bagian mencari rizki. Nggak ada. Allah tanggung rizkinya kerbau. Dan binatang itu ada dua jenis. Ada binatang yang membawa rizkinya, ada binatang yang tidak membawa rizkinya. Contoh binatang yang membawa rizkinya, yang menyimpan rizkinya apa? Semut. Itu bawa rizkinya, dia kumpulin. Ketika di musim, dia punya perencanaan juga gitu loh. Ada musim penghujan, dia berpikir harus mengumpulkan makanan. Tapi ada binatang yang nggak ada perencanaan, dia nggak ngambil rizki, dia nggak membawa rizkinya dia. Dia cuma makan setelah itu selesai. Seperti apa? Burung. Pernah antum lihat burung? Tahu-tahu dia bawa dahan padi banyak. Atau tahu-tahu dia berangkat ke mall beli kulkas gitu. Ini mau musim dingin kayaknya, atau musim hujan ya. Nggak ada cuma. Antum nggak akan lihat burung itu menjemur makanan ini itu, nggak ada. Tapi Allah mengatakan illa 'alallahi rizquha. Allah yang menanggung rizkinya. Jadi ini bicara iman. Allah tahu di mana tempat berdiamnya binatang itu, tempat penyimpanannya di mana. Allah tahu. Semuanya sudah tercatat di dalam Lauhul Mahfuz. Kalau bicara manusia, ada pencatatan ketika di perut. Ketika umur 120 hari, dicatat lagi ya. Sebutkan 4 hal yang dicatat ketika di perut ibundanya. Nah, sebelah sini belum ada yang jawab. Nah, antum. Rizkinya, ajalnya, amalnya, masuk surga atau masuk neraka, bahagia atau sama, masya Allah. Antum mau nikah? Belum ya? Ini, anak kasih antum, ya Allah, diakah jodohku, masya Allah. Mudah-mudahan segera menikah. Iya, yang ditulis tadi rizkinya, karena orang banyak ngomong jodoh. Jodoh itu termasuk rizki, itu masuk anak. Rizkinya, ajalnya, amalnya. Jadi apa yang akan dia kerjakan dalam kehidupan ini, semua sudah dicatat. Ini memindah dari buku induk yang ada di Lauhul Mahfuz. Dipindah ke setiap orang. Malaikat datang mencatat. Yang keempat adalah syaqiyun au sa'id. Dia masuk surga atau masuk neraka. Allah udah tahu dengan ilmunya. Maka bicara rizki itu sudah dicatat. Dulu bangsa Arab itu termasuk yang tidak percaya dengan urusan rizki ini. Terjadilah pembunuhan terhadap anak-anak mereka. Yang biasa mereka bunuh adalah anak perempuan, yang kadang-kala anak laki-laki dibunuh. Tapi keumumannya mereka membunuh anak perempuan. Di surat Al-Isra ayat 31, Allah mengatakan, "Wala taqtulu auladakum khasyata imlaqin nahnu narzuquhum wa iyyakum."
Kata Allah, janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut kelaparan, takut, cemas. Nanti gimana? Ini khawatir dengan masa depan. Lalu apa kata Allah? Kami yang kasih rezeki kepada mereka. Kalian jangan takut, kalian jangan khawatir. Tuh anak kami yang ngasih rezeki. Wa iyyakum, dan rizkinya kalian juga kami yang ngasih. Gitu. Jadi jangan berpikir akhirnya untuk membunuh anak-anak itu karena takut kelaparan. Takut. Ya. Membunuh mereka adalah dosa yang besar. Ya. Itu di surat Al-Isra. Di surat Al-An'am ayat 151 Allah mengatakan wala taqtulu auladakum min imlaqin. Janganlah kalian membunuh anak kalian karena kelaparan. Kalau yang tadi karena khawatir kelaparan. Maka Allah kasih tahu, kami yang ngasih rezeki kepada anak-anak kalian, jangan khawatir kalian gitu. Dan kepada kalian. Di sini Allah mengatakan wala taqtulu auladakum min imlaqin. Jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena sedang kelaparan. Dia mungkin lihat satu piring ini anaknya, ya Allah, makan dia. Kemudian dia bunuh anak. Jangan. Lalu Allah mengatakan nahnu narzuqukum wa iyyahum. Di sini dibalik. Allah mengingatkan kami yang kasih rizki kepada kalian dan kepada mereka. Karena posisinya sedang kelaparan. Kalau yang pertama posisinya khawatir kelaparan. Maka Allah kasih ingat, kami yang kasih rizki kepada mereka. Yang kalian khawatirkan mereka kelaparan, atau nanti kelaparan akan menimpa kalian, kalau mereka tumbuh besar nantinya, lalu kalian mau bunuh, jangan. Kami yang kasih rizki kepada mereka. Kalau di sini di Al-An'am ayat 151, karena sedang kelaparan, maka Allah kasih tahu kami yang kasih rizki kepada kalian dan kepada mereka. Jamaah, rizki itu jalan bareng sama ajal. Jalan bareng. Orang yang rizkinya habis mati, walaupun uangnya masih banyak, berarti rizkinya dia sudah habis. Kita melihat orang itu kaya, punya rumah, punya tanah, punya aset. Masya Allah, jangan ditanya kekayaan orang ini. Tahu-tahu mati. Berarti rizkinya dia habis. Dan rizki itu bukan cuma harta. Ya. Rizki itu bukan hanya harta. Anak itu tadi udah sebutkan rizki. Kau punya anak itu rizki. Ada orang habis 1 M, tetap gak punya anak. Ingin, gak bisa. Padahal sudah datang ke dokter paling hebat, nggak ada. Memang rizkinya nggak ada anak. Antum dikasih rizki anak. Ahibati fillah. Jadi ketika kita sudah tahu bahwa Allah Azza wa Jalla yang menanggung rizki anak-anak kita dan kita sendiri, bagaimana kita sekarang bicara keluarga berencana? Apa yang antum rencanakan? Ya, berencana yang pertama ingin memperbanyak umatnya Nabi Muhammad SAW. Taib, Ustaz. Tapi kan juga harus ada persiapan. Iya, bicara persiapan ada kelaziman. Maka orang mau nikah itu ya ada kemampuan. Maka Nabi SAW mengatakan, ya ma'syaras syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai kaulah muda, barang siapa memiliki kemampuan secara finansial yang paling utama di sini. Karena dia mau melamar anaknya orang, harus bayar mahar, dan harus ngasih makan dia. Karena kewajiban suami memberikan nafkah. Maka disuruh nikah. Yang tidak mampu, puasa. Bagaimana indahnya Islam. Jadi Islam itu memberikan pengganti. Kalau engkau nggak mampu, ya puasa. Taib, kalau bicara umpamanya, ya, ana udah nikah Ustaz, ana nggak mau punya anak dulu Ustaz, karena sedang kuliah. Oke, itu rencana, nggak apa-apa. Tapi bukan tidak mau punya anak, tapi mau punya anak dengan direncanakan. Oke, insya Allah, ana mau punya anak setelah kuliah. Subhanallah, setelah kuliah pun nggak punya anak. Lanjut S2 nggak punya anak. Lanjut S3 nggak punya anak.
Supaya kita tahu, yakin bahwasanya semua sudah ditetapkan rezekinya. Tapi boleh manusia punya perencana, bahkan diperintahkan untuk berencana gitu. Sebagaimana Allah mengatakan, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkan untuk menghadapi mereka berbagai macam kekuatan, jemaah. Ini satu sisi, bicara mempersiapkan kekuatan umat Islam itu, ya banyakin anaknya, salah satunya. Dan penulis-penulis barat sudah menyampaikan kelak suatu saat, ketika terjadi perang dunia lagi, mereka yang punya rakyat banyak akan menang. Oh, nanti kan sudah AI, nanti kan sudah menggunakan teknologi ini itu. Tetap butuh manusia. Tetap butuh semua manusia. Taib jemaah, jadi tetap perlu perencanaan yang matang bagi yang ingin punya anak. Bicara tadi bagaimana dia memilih ibunya, karena anak itu juga amanah. Dia harus memikirkan pendidikan anaknya. Dia harus memikirkan juga yang berkaitan dengan ya nafkah yang halal buat anak-anaknya. Dengan cara itu, keinginan kita untuk punya anak banyak tadi diiringi dengan usaha dan doa. Jadi bukan tatkala bicara banyak anak banyak rezeki kemudian kita tidak berupaya dan berusaha, tidak membuat perencanaan. Tetap harus membuat perencanaan dan kuatkan iman, kuatkan iman kita. Lau annakum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih, kata Nabi SAW, kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum kama yarzuqut thair, Allah akan kasih rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Burung itu pagi keluar kerja, cari makan, lapar dia, dan dia nggak tahu juga mau kemana, tapi dia balik dalam kondisi kenyang. Artinya jangan khawatir. Ada orang-orang yang mungkin rizkinya harian. Rizkinya itu harian, artinya dia kerja hari itu dia makan. Besok ya kerja lagi, kan ada yang memang orang gajinya harian. Ada orang yang mungkin gajinya bulanan, dia sudah punya persiapan untuk 1 bulan. Tapi ada orang yang enggak, besok anak kerja. Kalau nggak kerja ya nggak dikasih Ustaz. Tapi bicara rizki tidak harus dengan bekerja. Ada pintu-pintu rizki yang lainnya, perbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian bersedekah termasuk pembuka pintu rizki. Sehingga dengan cara itu tetap kalau bicara banyak anak banyak rizki itu sebuah kepastian yang Allah sudah tentukan sebenarnya. Tapi bicara rizki tetap harus ada usaha, ada perencanaan dari hamba. Sisanya serahkan sama Allah SWT. Jangan sampai kita tidak ada usaha. Tetap harus ada usaha dan perencanaan. Hadza wallahu a'lam bissawab.